Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar IPA. Kembali setelah minggu kemarin kita telah belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita akan masuk ke bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. 2. Memahami ciri-ciri makhluk hidup. 3. Memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. A. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar harimau yang sedang berlari, dan yang kedua ada gambar robot. Oke, dari dua gambar ini, menurut kalian apa persamaan dan perbedaan keduanya? Ya, benar. Untuk persamaannya yaitu keduanya bisa bergerak atau sama-sama bergerak, di mana harimau bisa bergerak dengan berlari, berjalan, dan robot juga bisa bergerak. Nah, untuk perbedaannya apa? Di antara harimau dan robot ini perbedaannya, coba kalian pikirkan apa perbedaan keduanya. Ya, untuk perbedaannya yaitu harimau bernafas, robot tidak. Harimau butuh makan, robot tidak butuh makan. Harimau berkembang biak, robot tidak berkembang biak. Jadi jelas ya, dari perbedaan ini kita dapat ketahui bahwa harimau adalah benda hidup karena dia itu bisa bernafas, makan, berkembang biak, sedangkan robot itu adalah benda mati. Kenapa benda mati? Karena robot tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, tidak bisa berkembang biak. Oke, kita akan pelajari apa sih benda mati dan apa itu benda hidup dalam lingkungan ini. Kita akan pelajari setelah ini. Benda yang ada di lingkungan sekitar kita itu ada dua jenis, yaitu benda mati dan benda hidup. Nah, bedanya apa keduanya? Nah, untuk benda yang hidup yaitu biasa disebut dengan biotik. Bio artinya hidup. Jadi, biotik itu benda yang hidup, benda yang bisa bernafas, bisa bergerak, bisa makan, bisa peka terhadap rangsang, itu adalah benda hidup. Contohnya apa benda hidup yang ada di sekitar kita? Contohnya tumbuhan, hewan, terus manusia itu juga benda hidup atau disebut dengan biotik. Kemudian ada benda yang tidak hidup yaitu abiotik. Abiotik itu benda yang tidak hidup. A itu tidak, bio itu hidup. Jadi abiotik itu benda yang tidak hidup, benda yang tidak memiliki nyawa, benda yang tidak bisa bernafas, benda yang tidak peka terhadap rangsang, benda yang tidak dapat bergerak. Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Contohnya batu itu kan termasuk benda mati, jadi yaitu abiotik. Kemudian selain batu ada angin, air, matahari, dan lain-lain yang ada di sekitar kita yang tidak memiliki nyawa, berarti itu abiotik. Misal, kalau daun itu biotik atau abiotik? Nah, daun kalau masih ada di pohon itu termasuk biotik. Tapi kalau daun itu sudah gugur, sudah ada di tanah, berarti itu abiotik. Jelas ya, untuk benda yang ada sekitar kita itu ada dua, biotik yang hidup dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu benda mati. B. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas. 2. Memerlukan nutrisi.
3. Tumbuh dan berkembang. 4. Bergerak. 5. Berkata dan berasa. 6. Beradaptasi. Dan terakhir 7. Mengeluarkan sisa-sisa. Nanti akan kita bahas satu-satu. 1. Bernafas. Bernafas yaitu proses pengambilan oksigen dari udara dan menghasilkan karbon dioksida. Jadi gini, bernafas itu kan kita menghirup ini ada beberapa contoh makhluk hidup dan alat pernafasannya ya. Yang pertama, manusia. Manusia alat pernafasannya berupa paru-paru. Kemudian ikan alat pernafasannya berupa apa? Insan. Terus ada kata itu alat pernafasannya itu dari kulit dan juga dari paru-paru. Kemudian ada burung alat pernafasannya itu berupa paru-paru dan kantong udara. Nah, kenapa burung bisa terbang? Yaitu juga mempunyai kantong udara. Terus ada belalang itu alat pernafasannya itu trakea. Belalang kan serangga, jadi serangga itu alat pernafasannya itu adalah trakea. Kemudian ada laba-laba alat pernafasannya yaitu berupa paru-paru buku. 2. Memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan. Nutrisi berfungsi sebagai sumber energi untuk kita beraktivitas dan untuk mempertahankan hidup. Nutrisi yang kita peroleh untuk tubuh itu dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh dan mengatur proses-proses dalam tubuh. Karena makanan itu sangat diperlukan dalam tubuh, maka kita itu harus memerlukan makanan yang memiliki gizi atau makanan yang memiliki gizi seimbang untuk tubuh kita. Nah, makanan yang bergizi itu yang seperti apa? Yang mengandung apa? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Jadi kita tuh harus mengonsumsi makanan yang bergizi karena makanan itu sangat penting bagi tubuh kita. 3. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan yaitu pertambahan massa dan volume yang tidak dapat kembali lagi atau irreversible dan dapat diukur. Jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya massa atau bertambahnya bobot, dan pertumbuhan itu tidak dapat kembali lagi. Namun pertumbuhan itu dapat diukur. Contohnya, kalian dari bayi, dari kecil ya, bayi itu kecil, kemudian kalian bertambah tinggi, itu adalah contoh dari pertumbuhan. Sedangkan untuk perkembangan itu apa? Perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur. Kalau pertumbuhan kan dapat diukur. Kalau perkembangan itu perubahan menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur. Jadi tidak dapat diukur. Contohnya apa? Contohnya di sini ya. Contohnya adalah perkembangan kata. Kata itu berkembang dari apa? Dari telur, kemudian menjadi kecebong menjadi berudu menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Ini adalah contoh perkembangan pada katak. Contoh lainnya, kalau perkembangan pada bunga itu, kalau bunga yang sudah berkembang itu yaitu tumbuh bunganya, tumbuh bunga.
Itu contoh perkembangan pada bunga. Jadi kalian bisa membedakannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi karena adanya rangsangan baik dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu mudah diamati dan dapat berpindah tempat sehingga disebut dengan gerak aktif. Nih ya, gerak pada manusia dan hewan itu disebut gerak aktif karena bisa diamati dan dapat berpindah tempat. Contohnya kalian berjalan, terus kucing berlari, itu termasuk gerak aktif. Kemudian, gerak pada tumbuhan sangat lambat dan tidak menyebabkan perpindahan tempat, disebut gerak pasif. Jadi, tumbuhan itu juga bergerak, namun karena gerak pada tumbuhan itu lambat dan tidak menyebabkan perpindahan tempat, sehingga disebut dengan gerak pasif. Contohnya apa? Gerak pada tumbuhan. Contohnya, gerak mekarnya bunga. Terus ada gerak tumbuhan yang akan tumbuh mendekati arah cahaya matahari bila ditempatkan di suatu ruangan, atau gerak melilitnya salur tumbuhan anggur. Jadi jelas ya untuk gerak pada tumbuhan, contohnya itu tadi gerak mekarnya bunga. Terus kalau gerak pada manusia apa? Contohnya kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa merubah posisi kita dari duduk menjadi berdiri, kayak gitu ya. Kita lanjut. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Jadi iritabilitas itu yaitu kemampuan dalam menanggapi rangsang ya. Nah, rangsangan itu dapat berupa apa? Berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Terus, kemampuan makhluk hidup dalam menerima rangsang berbeda-beda. Manusia dan hewan memiliki saraf, alat gerak dan alat indera untuk menerima rangsang, sedangkan tumbuhan tidak memilikinya. Jadi gini, makhluk hidup itu dalam menerima rangsang itu akan menghasilkan respon yang berbeda-beda. Kalau manusia dan hewan kan memiliki saraf, alat gerak, dan alat indera untuk menerima rangsang. Jadi, misal, contohnya langsung aja biar kalian jelas ya. Misal kita kalau menghadap ke atas dan terkena sinar matahari kan terasa silau, maka otomatis respon kita terhadap rangsangan panas matahari itu gimana? Dengan menutupi mata dengan tangan. Nah, itu contoh peka terhadap rangsang panas, kita menggunakan alat gerak tangan itu untuk menutupi mata kita. Kemudian misal kita berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil, ada rangsangan berupa suara, otomatis kita akan langsung melihat siapa sih yang memanggil kita kan. Nah, itu adalah salah satu contoh peka terhadap rangsang dari manusia ya. Nah, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki alat gerak, alat indera untuk menerima rangsang. Jadi tumbuhan itu tidak memiliki saraf untuk menerima rangsang. Nah, contoh tumbuhan yang menerima rangsangan itu apa? Yang biasa kalian lihat contohnya adalah nih, seperti gambar ini ya, putri malu. Putri malu ini mendapat menerima rangsangan. Nah, menerima rangsangannya gimana responnya? Jika putri malu kita sentuh, maka dia itu akan menutup atau menguncupkan daun-daunnya gitu ya. Yang keenam, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan untuk makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi itu yaitu proses menyesuaikan diri ya dengan lingkungan. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Contoh tumbuhan yang hidup di tempat kering apa? Contohnya nih, kaktus. Kaktus memiliki daun yang tebal dan juga yang sempit atau kecil. Nah, daun kaktus tebal ini fungsinya untuk apa? Kenapa kok tebal? Karena dia itu untuk menyimpan cadangan air. Karena dia hidup di tempat yang kering, sehingga
tubuh tumbuhannya ini harus banyak menyimpan cadangan air. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab memiliki daun yang lebar dan tipis. Yang hidup yang di tempat yang lembab bisa yang hidup di air ya, contohnya adalah enceng gondok dan teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Nah, gunanya itu apa? Lebar terus tipis itu agar dapat banyak melakukan penguapan. Itu untuk contoh beradaptasi. Mengeluarkan zat sisa atau akresi. Akresi adalah proses pengeluaran zat sisa pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh. Jadi sisa dari pembakaran zat-zat makanan yang dalam tubuh kita itu nanti akan dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya itu disebut dengan akresi. Nah, zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup itu seperti apa? Contohnya ada karbon dioksida. Ini adalah hasil dari pernafasan, uap air, keringat, dan juga urin. Yang terakhir yaitu berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya yaitu agar melestarikan keturunan itu tidak punah, agar lestari, agar keturunannya itu bertambah banyak. Contohnya dalam keluarga kita, untuk melestarikan keturunannya itu adalah kan ada kakek, nenek, ibu, bapak, kakak, adik, itu dalam keluarga. Contoh tumbuhan untuk berkembang biak yang awalnya satu kemudian bertunas dan bertunas banyak itu nanti akan menjadi tumbuhan yang banyak. Kemudian kucing yang awalnya dua terus beranak banyak menjadi keluarga kucing yang banyak gitu ya. Jadi jelas untuk perkembangbiakan. C. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Klasifikasi merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi klasifikasi ini adalah menggabungkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama itu akan digabungkan menjadi satu kelompok. Nah, klasifikasi ini mengenalkan kelompok tingkatan makhluk hidup mulai dari besar hingga kelompok kecil. Tingkatan ini disebut dengan takson. Jadi takson itu adalah tingkatan makhluk hidup. Ya, jelas ya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kedua, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan lainnya. Jadi gini ya, manfaat klasifikasi, manfaat kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya itu karena manfaatnya kan karena makhluk hidup yang ada di bumi ini kan ada beraneka ragam, ada banyak sekali. Sehingga dengan kita mengelompokkan berdasarkan kesamaan cirinya itu, jadi kita dapat lebih mudah dalam mempelajarinya, lebih mudah mengetahui jenisnya, dan lebih mudah dalam mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup lainnya, makhluk hidup satu dengan lainnya. Gitu ya, itu adalah beberapa manfaat adanya klasifikasi makhluk hidup. Oke, ada tambahan lagi ya. Kan kita setelah mempelajari tentang apa sih itu klasifikasi dan kita mempelajari tentang manfaat klasifikasi, kalian tahu atau tidak? Kalian tahu nggak sih kalau penemu klasifikasi itu siapa? Ya, penemu sistem klasifikasi berdasarkan kesamaan cirinya itu yaitu Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini disebut juga dengan bapak klasifikasi. Tingkat takson. Masih ingat ya takson itu apa? Takson kan tingkatan kelompok klasifikasi. Nah, di sini ada 7 tingkat takson menurut Carolus Linnaeus. Yang pertama, tingkat takson pada hewan itu dari yang paling atas ada kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies.
ya, untuk tingkatan takson pada hewan itu. Sedangkan tingkat takson pada tumbuhan yang paling atas sendiri ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, ini adalah tingkat takson. Nah, tingkat takson pada hewan dan tumbuhan itu sebenarnya sama, hanya saja bedanya pada tingkatan kedua, di mana pada hewan itu adalah tingkatannya filum namanya, sedangkan pada tumbuhan tingkat keduanya adalah divisi. Itu adalah 7 tingkatan takson. Ya, jelas ya. Contoh takson, contoh tingkatan makhluk hidup pada hewan. Kita ambil contoh yang pertama kucing. Nah, yang tingkatan paling atas itu kingdomnya adalah Animalia. Kemudian bawahnya kingdom ada filum, filumnya berupa Chordata. Kemudian kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, family Felidae, genus Felis. Dan untuk spesiesnya namanya adalah Felis catus. Jadi untuk spesies ini disebut juga dengan nama ilmiah ya. Nah, nama ilmiah itu kita ambil dari spesies ini, dari tingkatan spesies. Dimana pada takson ini kan yang tingkatan paling atas kingdom dan tingkatan paling bawah adalah spesies. Itu adalah contoh takson pada kucing ya. Kemudian contoh pada tumbuhan kita ambil jagung. Nah, jagung itu kingdomnya adalah plantae atau tumbuhan. Plantae itu tumbuhan. Divisinya Angiospermae, kelas monokotil, ordo Poales, family Poaceae, genus Zea, dan spesiesnya adalah Zeamys. Ini adalah contoh pada tumbuhan, takson pada tumbuhan yang kita ambil adalah jagung. Jadi dari takson ini kalian pasti mengenalkan nama IPA itu kental istilah dengan nama-nama Latin, ya kan? Kalian pasti sering dengar IPA itu identik dengan nama Latin. Nah, nama-nama Latin untuk hewan, tumbuhan itu kita ambil dari takson ini, dari yang spesies. Nah, yang spesies ini nanti namanya itu disebut dengan nama Latin. Nama Latin itu sama juga dengan nama ilmiah. Penulisan nama Latin atau nama ilmiah. Ingat ya, untuk nama Latin atau nama ilmiah kita ambil dari tingkatan spesies ya. Nah, contoh nama lain padi adalah Oryza sativa. Nah, untuk penulisannya itu kata pertama itu menunjukkan genus, terus kata kedua itu menunjukkan spesies. Ingat ya, kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Terus untuk ketentuan penulisannya yaitu kata pertama itu harus diawali dengan huruf besar, dan kata yang kedua diawali dengan huruf kecil. Ini ya, O-nya besar, Oryza O-nya besar, sativa S-nya kecil. Kemudian untuk penulisannya itu harus dicetak miring. Apabila tidak dicetak miring, maka harus digaris bawahi. Nah, ini untuk contoh nama lain padi, yaitu Oryza sativa. Ini tulisannya dicetak miring ya. Kemudian ada contoh lagi, yaitu Felis catus. Ini adalah nama Latin atau nama ilmiah dari kucing, di mana kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Nah, pada tulisan ini, huruf pada kata pertama huruf besar atau huruf kapital, dan huruf pada kata kedua itu adalah huruf kecil. Nah, terus pada Felis catus ini, nama ilmiah ini tidak dicetak miring, tapi digaris bawahi. Jadi, apabila tidak dicetak miring, maka harus digaris bawahi ya.